Pemirsa, Pasar Tanah Abang belakangan ini menjadi sorotan lantaran keramaian pengunjung yang berbelanja untuk merayakan hari Lebaran. Bahkan para pengunjung rela berdesak-desakan tanpa mempedulikan aturan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Pasar Tanah Abang di Jakarta belakangan ini menjadi sorotan lantaran keramaian pengunjung yang berbelanja keperluan untuk merayakan Hari Raya Lebaran tahun ini. Bahkan para pengunjung rela berdesak-desakan tanpa memperhatikan aturan protokol kesehatan di tengah penyebaran pandemi COVID-19 yang belum usai. Seperti diketahui, keramaian pengunjung yang terjadi di Blok A dan Blok B Pusat Grosir Tanah Abang telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Meski telah memakai masker, namun pengunjung sama sekali tidak memperhatikan aturan jaga jarak saat melakukan aktivitas berbelanja. Sementara itu, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito meminta kesadaran masyarakat agar dapat menjauhi kerumunan di sejumlah tempat, di mana pemerintah berharap keramaian di Pasar Tanah Abang tidak berpotensi menimbulkan klaster baru seperti masa awal pandemi tahun lalu. Adapun pihak Satgas juga mengimbau kepada para pengelola untuk terus menjaga kapasitas pengunjung agar tidak menimbulkan klaster penyebaran COVID-19 baru. Untuk itu, pelaku usaha diminta selalu menciptakan budaya antri, serta menerapkan protokol kesehatan di kawasan-kawasan pusat perbelanjaan. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Hari ini sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Mas Andri Satrio Nugroho, Ekonomi Indef. Selamat pagi Mas Andri. Selamat pagi Mas Ya, Wiki. apa kabar Mas Andri? Baik. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Saya selalu Mas Andri. Oke, bicara mengenai tema kita hari ini, dilema geliat ekonomi dan komitmen protokol kesehatan. Jika masyarakat sadar pentingnya menjaga protokol kesehatan, nampaknya ini seharusnya tidak menjadi dilema ya. Artinya ekonomi ya bergeliat begitu saja, tanpa kemudian menyampingkan pentingnya menerapkan protokol kesehatan. Karena ini sangat penting. Tapi saya ingin tahu analisa dari Anda mengenai kejadian kerumunan di Tanah Abang beberapa waktu yang lalu seperti apa Mas Andri? Baik Mas Wiki, kalau saya melihat sebetulnya ada beberapa faktor begitu ya. Pertama, pelonggaran yang saat ini memang terjadi di pusat perbelanjaan ibu kota itu sekilas mungkin di kawasan perbelanjaan masyarakat bawah seperti Pasar Tanah Abang. Tetapi kalau dilihat ini pusat perbelanjaan mal yang notabene digemari kelas menengah atas itu juga ramai. Nah, berbeda sebetulnya ketika memasuki Lebaran di awal pandemi yang masih ketat, yang pelanggaran itu masih pelarangan itu masih ada begitu. Itu memunculkan sebetulnya keinginan masyarakat untuk berbelanja, berbeda seperti yang di awal pandemi. Kedua, memang momentum pelonggaran ini juga terjadi karena memang bias perilaku dari masyarakat dalam melihat pandemi yang memang seolah-olah sudah berakhir begitu. Yang ketiga, itu yang paling penting menurut saya adalah sudah cair THR begitu. Banyak yang jika ditanya mereka akan menjawab secara sederhana, ya tentu tahun lalu belum sempat nih membeli baju Lebaran, sehingga dia membeli baju Lebaran di tahun ini. Dan juga sebetulnya didukung oleh beberapa hal yang seperti tadi pelonggaran itu terjadi begitu. Jadi saya rasa masyarakat tergerak dengan adanya insentif-insentif tersebut begitu. Baik, ya adanya peran serta dari berbagai macam pihak, masyarakat juga nggak bisa serta-merta disalahkan begitu. Karena seperti analisa Anda tadi sampaikan ya, ada pelonggaran, pelarangan tersebut ataupun pengawasan tersebut yang kemudian dilakukan oleh ya lagi-lagi gitu ya pemerintah untuk mengawasi dan juga terus mengingatkan akan pentingnya protokol kesehatan. Oke, terlepas dari itu, apakah ini menjadi sebuah indikasi dari perbaikan daya beli dari masyarakat sendiri, Mas Andri? Oke, kalau indikasi dari meningkatnya daya beli masyarakat, kalau saya bisa katakan bisa jadi iya, gitu ya. Meskipun saya lihat memang belum ada tahapan yang ideal begitu ya, seperti sebelum awal pandemi. Data secara agregat misalnya PDB berdasarkan pengeluaran konsumsi itu sudah mengalami peningkatan kinerja meskipun masih terkontraksi ya. Pengeluaran konsumsi rumah tangga itu masih terkontraksi minus 2,23% di kuartal pertama. Ini sebetulnya menunjukkan meskipun belum optimal, memang sudah ada arah perbaikan. Kalau saya sih melihat bahwa pengeluaran untuk pakaian, terutama kalau saya melihat ya, misalnya itu ada perbaikan kalau misalnya dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi, meskipun memang masih terkontraksi.
Terus pengeluaran untuk makanan minuman itu masih belum cukup baik kalau dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2020, tetapi sudah cukup baik jika dibandingkan dengan kuartal keempat gitu ya di tahun 2020. Artinya memang sudah ada proses perbaikan dari kinerja daya beli masyarakat. Apalagi kemarin sudah di-boost juga oleh adanya THR dan juga pas juga di kondisi ketika sedang dapat gaji gitu. Jadi saya rasa langsung dikeluarkan untuk konsumsi tersebut. Baik, oke. Kembali ke masalah pengendalian pandemi sendiri, Mas Andri. Ya. Sejauh mana sebetulnya narasi dari pentingnya pengendalian pandemi ini disadari dan juga diresapi lah oleh masyarakat, khususnya untuk menengah ke bawah. Jangan-jangan ini narasi ini betul-betul diresapi dan juga dipahami untuk masyarakat kalangan tertentu saja, nggak nyampe ke sana. Sehingga kemudian mereka sedikit abai gitu. Tentunya terlepas dari pengawasan tadi yang juga melonggar. Ya, kalau saya sih sebetulnya menyebut sebagai ini adalah bias masyarakat untuk menghadapi pandemi. Tidak hanya masyarakat bawah ya, tetapi kelas menengah juga saya rasa juga mulai bias gitu. Lihat saja sebetulnya di daerah-daerah mall, kafe itu sudah mulai bias itu sudah terlihat begitu. Prokesnya sudah longgar gitu. Memang saat ini juga diiringi dengan misalnya program vaksinasi begitu ya. Program vaksinasi jalan, perilaku yang sudah divaksin saya melihatnya merasa sudah aman sehingga prokes itu tidak ketat lagi. Nah, perilaku pelonggaran prokes ini akan ditiru oleh yang belum divaksin karena merasa sudah aman. Nah, padahal yang sudah divaksin bisa saja membawa virus kepada yang belum divaksin begitu, atau belum tentu yang divaksin sudah terbebas dari virus. Dan apalagi kasus di India yang sudah terdeteksi di Indonesia sudah ada varian baru yang memang cukup menular. Belum lagi inkonsistensi dari regulasi yang diterapkan oleh pemerintah saat ini juga membuat bias itu semakin besar. Baik. Dorongan kebutuhan ekonomi itu juga mendorong bias tersebut menjadi lebih lebar lagi. Itu yang saya lihat. Baik, Mas Andri, kita masih ada satu segmen, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini dan bisa tetap di